Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengeluarkan peringatan kepada negara-negara Barat. Pada Senin 18 Maret 2024, ia memperingatkan bahwa konflik langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika sudah selangkah dari Perang Dunia Ketiga. Jelas bagi semua orang bahwa ini akan menjadi satu langkah lagi dari Perang Dunia Ketiga yang berskala penuh. Saya pikir hampir tidak ada orang yang tertarik dengan hal ini, kata Putin kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Apa ancaman Putin cuma gertak sambal? Apakah Putin membawa Rusia menjadi adidaya global? Dan bagaimana sikap Amerika serta komunitas internasional menyikapi langkah Putin? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Asbar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini nampaknya ada kabar yang tidak baik. Putin warning antara negara-negara yang aliansi militer katanya selangkah lagi menuju Perang Dunia Ketiga. Dan hal tersebut disampaikan juga oleh pemodal ternama yakni Bill Browder. Mungkinkah analisa tersebut ini, Bung? Ya, peran dunia itu kan definisinya adalah ketika melibatkan negara lintas benua dan kemudian berdampak juga lintas benua, gitu ya, Bung Anggi ya. Dan peran Rusia Ukraina ini kan sampai hari ini itu masih terbatas di wilayah Eropa Timur saja, Bung Anggi. Jadi saya kira pernyataan-pernyataan itu hanyalah pernyataan-pernyataan politik saja yang saya kira tidak memiliki potensi dampak yang apa namanya potensi dampak yang akan terjadi seperti yang disampaikan. Saya kira kita juga sudah pernah bicara hal yang sama tentang Perang Dunia Ketiga ya. Mungkin 1-2 bulan lalu Putin juga sudah menyampaikan itu dan sampai sekarang juga tidak ada Perang Dunia Ketiga. Yang ada adalah ya perang-perang yang terus-menerus terjadi antara Rusia yang melakukan serangan kepada Ukraina, kemudian Ukraina yang melakukan pembelaan, dan kemudian Barat yang selalu konsisten untuk melakukan embargo terhadap Rusia, dan Amerika yang juga selalu mensupport Ukraina dengan bantuan-bantuan militer. Jadi saya kira ini adalah bagian dari bumbu-bumbu saja dalam peperangan yang terjadi sejak 2 tahun terakhir ini. Ya. Baik, dan pemerintah Amerika mengatakan pihaknya belum juga melihat indikasi Rusia siap menggunakan senjata nuklirnya di Ukraina. Apakah Vladimir Putin sebenarnya takut berperang dengan NATO, Bung? Ya kalau kita bicara mengenai senjata nuklir itu kan begini ya Bung Anggi ya. Senjata nuklir itu kan selama ini eh, apa namanya hanya digunakan sebagai alat untuk menggertak saja sebenarnya. Kenapa? Karena ya senjata nuklir itu ketika dia dipakai maka dia tidak akan membedakan lagi siapa yang boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh gitu. Gitu kan. Nah, sementara perang itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan kepentingan politik. Nah, kalau bom nuklir itu ditembakkan misalnya ke Amerika atau misalnya ke Ukraina, maka eh, bisa jadi yang berdampak bukan hanya Ukraina gitu. Bisa jadi ini bisa jadi ya, malah akan menjadi apa malapetaka dahsyat buat kemanusiaan gitu. Dan saya kira tidak akan semudah itu dan tidak akan seberani itu Putin melakukan hal yang sama gitu. Karena Ukraina juga kalau tidak salah juga punya pembangkit tenaga nuklir ya gitu Bung Anggi dan saya kira Ukraina juga dan Barat juga bisa melakukan hal yang sama dan saya kira Rusia tidak mau melakukan itu kan ini namanya impas ketika Rusia menembakkan nuklir ke Ukraina maka bisa jadi negara-negara penyokong Ukraina juga akan melakukan hal yang sama dan saya kira itu pasti masuk dalam kalkulasinya Putin jadi saya kira itu tidak akan dilakukan ya dan tidak akan seberani itu Putin itu satu hal ya. Dampaknya itu pasti eh, Putin pasti akan mikir ketika dia melakukan itu, maka pasti akan ada serangan balasan dari negara-negara yang mendukung Ukraina. Yang pertama. Yang kedua adalah di internal Rusia sendiri kan masyarakat itu banyak yang demo juga, gitu. Banyak yang gelisah, banyak yang menentang kebijakan Putin 2 tahun terakhir ini.
Nah, untuk melakukan serangan kepada Ukraina untuk melanjutkan perang. Apalagi misalnya Rusia serius ingin menggunakan nuklir. Saya kira masyarakat akan semakin berontak lagi gitu. Karena masyarakat pasti paham ketika presidennya itu menggunakan nuklir, maka pasti akan ada ancaman nuklir juga dari negara lain. Dan pasti yang kena sasaran, sasaran pasti masyarakat. Kan? Gitu. Ya jangankan nuklir, Rusia melakukan serangan ke Ukraina saja, kemudian diembargo yang berdampak buruk terhadap ekonomi Rusia di awal-awal itu itu saja masyarakat sudah demo gitu, ya. Itu baru ekonomi, apalagi kalau memang ancaman nyawa secara langsung melalui nuklir. Jadi saya kira ada banyak pertimbangan-pertimbangan rasional yang membuat Rusia tidak akan kepikiran untuk menggunakan nuklir, gitu. Jadi ini bukan 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 masalah Rusia berani melawan NATO atau tidak gitu ya. Bukan masalah itu kalau bicara mengenai nuklir gitu. Tapi ini bicara mengenai nuklir itu menghancurkan apa saja. Semua hal dihancurkan, semua lingkungan dicemari, bahkan manusia yang kena apa namanya? Manusia yang tidak mati ya, tidak mati, tidak korban misalnya, tidak menjadi korban saya meninggal terkena senjata nuklir misalnya itu akan terjadi rekayasa genetika. Ini terjadi di Irak misalnya. Di Irak itu setelah perang Irak itu ada banyak eh, ini apa namanya? Ada banyak kelainan-kelainan genetik gitu ya yang terjadi kepada anak-anak yang baru lahir. Itu ada yang berkepala dua, ada yang jarinya hilang dan sebagainya gitu. Nah, ini nuklir ini dampaknya besar sekali sehingga kalau dalam para pengkaji dalam hubungan internasional itu senjata nuklir itu fungsinya hanya deterrent saja. Dia hanyalah alat untuk menggertak saja, bukan dipakai untuk melakukan perangan. Gitu, Bung Anggi. Baik, yang tadi juga Anda sampaikan dampak dari kengerian dari nuklir dan apakah ini juga menunjukkan tadi juga retorika Rusia ini yang sembrono dan tidak bertanggung jawab selama konflik saat ini, Bu? Ya, saya kira Amerika kan juga sudah paham ya bahwa Rusia juga tidak berani melakukan itu kan. Gitu. Jadi semua orang paham lah bahwa ini adalah bagian dari retorika-retorika politik atau bumbu-bumbu dalam peperangan atau bumbu-bumbu dalam konflik yang terjadi yang saya kira tidak akan seberani itulah seorang pemimpin negara. Cuman begini, apa namanya? Ini juga saya kira bahasa media ya, kadang-kadang Bung Anggi ya, media yang melakukan bombastisasi dalam pemberitaan. Media itu kan butuh mengangkat angle yang kira-kira bombastis, biar pembaca itu tertarik untuk membacanya kan. Kadang-kadang kan tidak seperti itu kemudian di framing dengan cara yang berlebihan sehingga kita kita tertarik membacanya. Bisa jadi kan Putin tidak mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia kedua. Itu kan juga ancaman-ancaman saja gitu. Kalau begini maka kemungkinan akan begini. Gitu. Bukan berarti kemudian Putin mengatakan kami akan melakukan ini dan seterusnya dengan bahasa yang tegas ya kan. Itu kan bahasa-bahasa retoris saja menurut saya. Yang apa ya mungkin spontan ya yang disampaikan oleh pemimpin negara. Karena pemimpin negara itu kan kadang-kadang spontan-spontan juga gitu menyampaikan apa namanya pernyataan-pernyataan ketika dia ditanya misalnya atau ketika ketika dia melakukan pernyataan-pernyataan di depan publik. Saya kira ini sekedar pernyataan politik saja, Bung Anggi ya. Kalau dilihat dari hitung-hitungan begitu, hitung-hitungan kepentingan politiknya Rusia, termasuk dampak ketika eh, apa penggunaan nuklir diseriusi, saya kira tidak ada satupun negara yang apa namanya yang berani melakukan itu. Apalagi Rusia ini kan berhadapan dengan koalisi NATO sebenarnya kan. Ukraina dan di belakang Ukraina ada NATO yang juga punya kepentingan besar terhadap Ukraina gitu. Nah ini apa namanya? Nah, saya kira ini sudah berulang-ulang ya, sudah berulang-ulang narasi-narasi seperti ini itu atau perang kata itu menurut saya sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir gitu. eh, apa kecaman Rusia terhadap NATO yang selalu membackup Ukraina, begitupun juga sebaliknya. Saya kira itu adalah bahasa-bahasa politik yang mewarnai konflik yang ada sekarang. Jadi saya kira batasannya cuma sampai di situ, ya. Saya tidak melihat ada indikasi-indikasi akan meningkat skalanya. Bahkan Bung Anggi, kalau kita baca berita misalnya,
Pemerintah Amerika itu di internal pemerintahan Amerika sendiri itu sudah ada silang pendapat. Bahkan sempat ya, Kongres itu sebenarnya sudah pengen menghentikan bantuan ke Ukraina. Bahkan akhir Desember itu Presiden Biden itu sempat menyampaikan bahwa bantuan Desember ke Ukraina itu adalah bantuan terakhir. Nah, bantuan terakhir. Jadi Uni Eropa malah yang diharapkan untuk bisa terlibat aktif karena kata kalau perspektif Amerika ya Uni Eropa dong yang harus banyak terlibat karena ini kan tetangga kalian gitu. Kenapa Amerika yang harus banyak investasi sementara eh, apa namanya ini bukan perbatasan negara kami itu perbatasan negara kalian gitu. Nah, ditambah lagi sekarang Amerika ini kan banyak front ya, banyak front konflik dan peperangan yang Amerika harus biayai. Ukraina 2022. Tapi sambil merespon Ukraina, Amerika kan juga harus merespon ketegangan di Laut Cina Selatan, Asia Pasifik. Gitu. Kemudian di sisi yang lain, nah dalam perang Gaza juga Amerika mensupport itu Zionis juga besar-besaran dengan dana yang juga besar-besaran. Belum lagi masalah internal, masalah perbatasan dengan Meksiko dan lain-lain, yang itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, itu yang membuat akhirnya Amerika juga dalam keadaan dilema ya. Nah, saya kira kedua pihak ini Amerika dan Rusia juga dalam keadaan yang sama-sama terpuruk gitu, terdampak besar dalam perang ini. Kalau Rusia itu berdampak besar karena embargo dan macam-macam tadi, dan harus mencari pasar-pasar baru untuk minyaknya, Amerika itu juga berdampak besar atau termasuk Amerika dan NATO ya itu juga terdampak dari eh, bukan hanya dukungan kepada Ukraina, tapi juga kepada perang Gaza yang sedang terjadi dan memanasnya konflik di Laut Cina Selatan. Saya kira itu menjadi poin-poin yang akan membuat dua belah pihak ini akan menahan diri untuk tidak meningkatkan eskalasi dalam konflik mereka. Gitu. Saya kira malah dugaan saya ini mungkin telah terjadi negosiasi-negosiasi di belakang layar gitu supaya skala peperangan yang terjadi tidak meningkat yang itu berpotensi membahayakan kedua belah pihak. Ya, saya kira politik begitu ya. Kadang-kadang di depan itu kelihatan gontok-gontokan, tapi di belakang ada koordinasi-koordinasi yang terjadi. Nah, itu yang dan kita bisa melihat ya, Bung Anggi ya, Rusia itu ya konflik perang terus terjadi di Ukraina, tapi skalanya itu tidak besar-besaran gitu. Bahkan Ukraina bisa memberikan perlawanan, ya Rusia memang merangsek ya, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Nah, itu yang terjadi. Walaupun Rusia mengatakan kita ada kemenangan, tapi Ukraina juga punya punya argumen gitu bahwa ya kita bisa melemahkan Rusia. Begitulah ya. Cuma saya kira poin yang pentingnya adalah ya ini bagian dari strategi Barat juga untuk melemahkan kekuatan Rusia dengan cara apa? Menyibukkan Rusia untuk menguras energi mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi uh, di halamannya lah. Gitu. Nah, sehingga membuat Rusia itu tidak bisa menjadi pemain global yang tangguh. Ini kan butuh waktu lagi Rusia untuk bisa memulihkan diri dan kemudian menjadi pemain global. Masalahnya sudah tersita energi dan waktu Rusia untuk berperan di Ukraina. Baik, Bung. Dan terakhir, adakah kekuatan di masa mendatang yang mampu memimpin senjata nuklir ini, bahkan melebihinya? Ya, saya kira dalam dalam politik internasional itu kan gini. Dalam politik internasional itu setiap negara akan berlomba untuk menjadi negara yang terkuat. Ya, jadi saya kira riset-riset tentang senjata itu terus-menerus terjadi. Cuman yang menjadi problem itu kan ketika negara yang melakukan perlombaan senjata itu negara-negara yang sekuler dan kemudian pragmatis dan materialistis ya. Karena mereka menggunakan senjata-senjata canggih itu hanya untuk kepentingan-kepentingan materi mereka gitu. Sehingga yang terjadi adalah ya ujung-ujungnya ketika terjadi perang konflik ya masyarakat juga yang harus menanggung akibatnya, bebannya dan biasanya peran-peran dalam konteks modern sekarang itu hanya untuk kepentingan elit gitu, elit politik atau elit pengusaha. Nah, saya kira Islam tidak menginginkan hal tersebut ya. Kalau dalam Islam itu kan di dalam Islam juga diberikan kewajiban kepada kaum muslimin untuk menjadi negara yang terkuat ya. Menjadi kalau ada yang di atasnya nuklir, ya kita harus mengejar itu gitu. Sampai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin itu takut. Ya kan? Itu standarnya kan. Kita bisa punya senjata yang bisa menakutkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Itu itu kewajiban yang harus diaplikasikan atau dijalankan oleh kaum muslimin. Nah, tapi bagi kaum muslimin apa dalam sejarah umat Islam itu kan
walaupun umat Islam punya kekuatan yang paling canggih, yang superpower, tapi itu tidak digunakan untuk melakukan penjajahan, tidak digunakan untuk melakukan eksploitasi, pembantaian, genosida. Tapi itu digunakan untuk melakukan futuhat. Futuhat itu apa? Liberasi, ya, atau pembebasan kepada wilayah-wilayah yang terjajah, terzalimi, kemudian mereka diatur oleh Islam dan kemudian masyarakatnya menjadi mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman. Gitu. Nah, eh, saya kira tatanan dunia masa depan ya yang kita harapkan ya seperti itu, ya, yang landasannya Islam, yang kemudian semua praktek-prakteknya, semua aplikasi-aplikasinya itu tujuannya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Tentunya bukan Rusia, bukan Amerika Serikat, atau rezim-rezim yang ada secara internasional yang ada sekarang ini. Demikian, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilafan News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.